Sebagian dari kalian mungkin lebih tertarik untuk membicarakan K-pop, boy band misalnya, atau girls band. Tapi di sini kita coba lihat sedikit berbeda, tapi prinsipnya tetap sama. Kita bicara tentang orkestra. Kalau Anda ditanya kenapa orkestra itu indah, kenapa orkestra itu menarik, kenapa dia memberikan sebuah pengalaman yang berbeda, unik, dan luar biasa, jawabannya adalah karena di orkestra itu kita melihat ada sebuah sistem yang sedang bekerja dengan sinergi. Apa memang benar dia sebuah sistem? Tentu. Lihat, ada tujuannya, 1. 2, ada elemen atau komponennya. Dari direkturnya atau konduktornya, kemudian ada pemain biola, ada pemain drum, ada gitarisnya, dan seterusnya. Komponen ada. Kemudian yang ketiga, mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Mungkin salah satu bagian atau cara interaksi mereka yang paling efektif adalah dengan menggunakan partitur dan juga dari aba-aba konduktornya. Sinergi. Itu adalah prinsip kedua dari sebuah sistem. Anda akan bisa melihat bahwa itu akan menghasilkan sinergi, bekerja bareng satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Saat Anda sudah menjadi seorang desainer sebuah sistem, maka sinergi adalah salah satu tujuan yang harus Anda perjuangkan. Kenapa? Karena dengan sinergi, maka sistem tersebut akan memunculkan emergent properties. Masih ingat yang tadi ya? Yang ujung-ujungnya adalah memberikan fungsi yang efektif sesuai dengan rancangannya. Di sinergi, kita akan bisa melihat sebuah prinsip yang disebut 1 ditambah 1 lebih besar dari 2. Dan ini kalau Anda ingat, sangat berkaitan dengan prinsip 1 tadi. Kalau kita bicara 1 ditambah 1, berarti kita sedang bicara parts. 1 parts dengan 1 parts. Dan kalau kita bicara sistem sebagai the whole is more than the sum of its parts, berarti 1 ditambah 1 lebih besar dari 2. Itulah sinergi. Jadi kalau kita lihat, prinsip kedua ini masih terkait erat dengan prinsip pertama tadi. Bagaimana akhirnya nanti sinergi bisa dibangun saat kita merancang sistem? Hal-hal seperti itu akan dipelajari lebih lanjut di perkuliahan berikutnya. Tapi yang jelas, kalau kita kembali ke orkestra tadi, maka kita akan melihat bahwa sinergi itu muncul karena 1, ada leaders di sana. Leader. Konduktornya adalah leader yang memberikan petunjuk, guidance, memotivasi semuanya juga untuk bisa bekerja secara efektif dan koheren satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap orang ahli di bidangnya dan mereka mau bekerja sama. Itu adalah bagian-bagian yang akan kita lihat dari sebuah sistem yang bisa bersinergi. Sehingga begitu mereka bersama-sama main, sudah tahu perannya sendiri-sendiri, hanya gara-gara Anda pegang drum, suaranya paling keras, Anda tidak akan mau main semau-maunya sendiri. Pokoknya karena saya suaranya paling keras, saya harus main sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya, tidak mau lagi mengikuti guideline atau apa-apa dari konduktor. Pasti berantakan semuanya. Itu adalah ciri-ciri dari sebuah sistem yang bersinergi. Prinsip yang ketiga dari sebuah sistem thinking adalah kita sebagai sistem thinkers selalu mencoba memadukan atau mengintegrasikan atau melihat sesuatu secara holistik dari sistem yang sedang kita evaluasi atau sedang kita rancang.
Ada sebuah ilustrasi menarik kalau kita lihat di slide ini. 3 orang buta sedang belum pernah melihat atau tidak pernah paham apa yang disebut sebagai gajah. Tentunya buta yang dimaksud di sini tidak literally ya, nanti ini analogi saja. Belum paham apa yang dimaksud dengan gajah, mereka dibawa ke kebun binatang, taman safari, kemudian diminta mengobservasinya. Salah satu yang di antara 3 itu kemudian mengambil kesimpulan, oh ternyata gajah itu seperti tali, dia panjang, di ujungnya ada rambut-rambutnya, dan gerak, orang Jawa bilang kipat-kipit gitu ya. Itu kesimpulan tentang gajah orang yang pertama. Yang kedua tentunya menolak, ngawur kamu itu. Gajah itu bukan seperti tali. Gajah itu seperti kipas. Lebar, tipis, dan digerak-gerakkan persis seperti kipas. Yang ketiga, beda lagi. Dia katakan gajah itu seperti tabung besar, berat lagi. Kalian semua salah. Aku yang benar. Nah, ini adalah contoh bagaimana saat kita sebagai seorang engineer itu nggak melihat masalah secara keseluruhan. Sebenarnya yang dikatakan oleh ketiga orang tadi tidak salah. Cuman mereka tidak melihat sebagai atau tidak melihat sistem sebagai satu kesatuan. Mereka hanya melihatnya secara parsial karena salah atau tidak lengkapnya informasi yang mereka dapatkan, tentunya saat ngambil keputusan mereka juga akan salah. Sebagai contoh, kalau kemudian ketika orang ini ditugaskan untuk membuat kandang, maka hasil kandangnya akan beda-beda dan semuanya salah. Yang satu akan membuat kandang untuk sebuah hewan, seekor hewan yang seperti tabung dan berat, dan seterusnya. Ini adalah lawan dari integrasi. Saat kita bicara integrasi, maka kita akan mencoba melihat sistem yang diobservasi atau yang akan dirancang sebagai satu kesatuan yang utuh. Tidak hanya ekornya, tidak hanya kakinya, tidak hanya telinganya, tetapi satu kesatuan yang utuh. Ada satu cerita menarik kalau kita bicara tentang berpikir parsial. Diilustrasikan pada slide kita ini. Berpikir parsial. Fokus hanya pada bagian tertentu saja. Pada suatu saat, ada 4 orang main atau mancing di sebuah danau. Sedang asik-asiknya mancing, tiba-tiba orang yang di bagian belakang berteriak. 2 orang yang di belakang. Woi, tolong dong, ternyata kapal kita bocor di belakang. Maka 2 orang yang persis di depan lubang itu sibuk untuk membuang air dari kebocoran itu. Yang di depan santai, mereka bilang, lah itu bukan urusan kami, yang bocor kan di belakang. Untung yang di depan tidak bocor. Tidak ada urusan dengan kami. Silahkan dikerjakan. Kami melanjutkan mancing atau santai-santai saja. Inilah yang menjadi contoh berpikir parsial. Mereka hanya fokus pada sebuah parts atau sebagian dari keseluruhan dan gagal kalau kebocorannya terjadi di belakang, maka cepat atau lambat keseluruhan kapalnya akan tenggelam. Berpikir parsial. Jadi berpikir parsial dan berpikir integratif atau integrated itu 2 hal yang berlawanan. Tentunya ada masanya nanti saat kita membutuhkan melakukan yang namanya partial thinking. Tetapi ada saatnya industrial engineers harus berpikir holistik atau integrated.
saat kasusnya seperti yang kita sedang bicarakan ini, kapal 4 orang mancing, yang perlu digunakan adalah integrated thinking atau sistem thinking di sini. Kelihatannya analoginya sederhana, remeh-temeh, tapi kita bisa pikirkan atau analogikan ke hal yang lebih serius. Kapalnya adalah perusahaan kita. Lubang yang bocor di belakang itu adalah korupsi yang terjadi di perusahaan kita. Kemudian orang yang berada di departemen itu sibuk, mungkin bagian auditornya ya, sibuk untuk menambal atau menyelesaikan masalah-masalah korupsi itu. Sementara Anda yang ada di bagian tidak ada urusannya dengan kita. Tidak sadar bahwa kalau nanti kebocoran korupsinya itu berlanjut, kapal atau perusahaannya tenggelam, semuanya ikut tenggelam. Yang disebut sebagai partial thinking.